Kalau semalam kajian kita atau ta'lim kita adalah bahwa orang-orang bertakwa itu telah dipersiapkan oleh Allah suatu tempat dengan berbagai macam nikmat, kelezatan yang belum pernah didengar, dilihat dan terlintas dalam pikiran. Itulah dia surga. Uiddat lil muttaqin. Sekarang kita lanjutkan. Itu di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah sebagaimana tercantum dalam surat yang baru saja kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yakni orang-orang atau hamba-hamba Allah yang berusaha sekuat kemampuan kesanggupan untuk melaksanakan perintah Allah yang tercantum dalam Al-Quran, termasuk apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berusaha sekuat mungkin menghindari, menjauhkan diri daripada apa yang dilarang Allah, termasuk ke dalamnya daripada apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka taati aturan Allah, perintah Allah dan juga Rasulnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang menjaga dirinya, memelihara dirinya, melindungi dirinya daripada murka Allah dan siksa azab nanti di akhirat. Nah, orang-orang ini apabila massahum ta'ifun, apabila massa itu secara bahasa artinya menyentuh, menimpa, tidak lama, sebentar, namanya massa. Jadi kalau massahum menimpa mereka, mengenai mereka, atau terjadi pada mereka ta'ifun, ta'ifun diterjemahkan orang ke dalam bahasa kita dengan bisikan, rayuan atau bujukan, godaan daripada syaitan. Kita tengok, kita pelajari ta'ifun itu ada sekian makna. Di antaranya adalah ma yatakhayyalu fil qalbi, sesuatu yang dikhayal-khayalkan ke dalam hati seseorang. Itu namanya ta'if. Ada juga yang memahami yang dikatakan ta'if itu adalah bisikan atau bujukan, godaan atau perdayaan yang muncul, yang timbul daripada syaitan. Karena syaitan itu senantiasa berkeliling-keliling, berputar-putar mencari peluang, kesempatan, celah untuk bisa masuk, memberikan bisikan ke dalam hati manusia. Seakan-akan setan itu bertawaf, ta'if namanya. Setan itu sendiri disebut dengan ta'if, yang selalu bertawaf, berkeliling-keliling, berputar-putar, mencari peluang untuk memberikan bisikannya, rayuannya, godaannya, perdayaannya, tipu dayanya kepada manusia. Disebut juga nanti dengan alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan bisikan-bisikan dalam dada manusia. Manakala hati kita manusia terbuka
atau tamengnya, pagarnya tidak rapat atau ada celah, maka setan yang berada di dada itu masuk ke hati manusia, dikuasainya manusia. Abi gambarkan sedikit. Andaikan hati kita manusia ini, sebuah masjid ini, untuk masuk ke dalam masjid ini ada pintu-pintu. Tapi pintunya ditutup, dikunci. Sementara ada yang kepingin masuk, lalu dia berputar-putar mencari celah di mana geram bisa masuk ke dalam masjid ini. Putar. Terus tiada henti, tiada jemu, tidak penat, tidak bosan. Apabila ada celah, ada peluang, terbuka, tersingkap pintu, atau dimanapun dia bisa masuk, maka kesempatan itu tidak disia-siakan, lalu dia masuk. Dikatakan setan seperti itu dengan taif, yang bertawaf berkeliling untuk memberikan berbagai macam bujukan, rayuan, godaan, tipuan, pedayaan, dan khayalan-khayalan tertentu yang dikhayal-khayalkan oleh setan ke hati manusia. Lalu kemudian setan itu iltaqama qalbah, dipatuknya hati manusia itu, kemudian dikendalikannya. Kapan setan itu bisa masuk menguasai hati kita manusia? Banyak celah, banyak peluang, banyak pintu. Pertama, sombong. Siapa yang sombong, itu peluang besar bagi setan untuk masuk menguasai hati manusia. Termasuk dalam sombong itu angkuh dan ujub. Yang kedua, marah, ghadab namanya. Makanya kalau marah hati-hati, nanti dikuasai setan. Yang ketiga, tamak, serakah, loba, ambisi yang menjadi-jadi. Ketika orang begitu sifatnya, setan masuk menguasainya. Yang keempat, ketika manusia itu egois, tidak peduli, tidak ada rasa empati dan simpati kepada orang, dia hanya mementingkan diri sendiri, kelompok atau keluarganya sendiri. Setan menguasainya. 5 saja habis sebutkan. Yang kelima, ketika orang tu fanatik namanya, fanatik, taklid dan ta'assub. Fanatik kepada kesukuan, fanatik kepada guru, fanatik kepada kelompok golongan. Ta'assub hampir sama, berbeda saja. Nah, ketika kita manusia seperti itu, setan masuk menguasai hati. Makanya orang sombong itu menjadi-jadi kesombongannya. Orang marah menjadi-jadi marahnya kalau tidak cepat dipunahkan. Kenapa? Karena setan itu selalu mencari celah, peluang. Masuk dia, massa. Dia timpakan ke hati manusia itu bisikan-bisikan, bujukan-bujukan, rayuan-rayuan dan godaan-godaan. Maka ketika itulah manusia tidak mampu lagi menguasai hatinya. Mudah-mudahan tertangkap maksudnya. Nah, ciri orang bertakwa, apabila mereka itu
dibisiki, digoda, dirayu, dibujuk oleh syaitan, dia cepat sadar. Tazakkaru, cepat ingat dia. Apa maksud cepat ingat? Orang-orang bertakwa itu, karena dia selalu berusaha menjalankan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, dan berusaha agar jangan bermaksiat, berbuat durhaka dan dosa. Apabila dia dibisiki oleh syaitan dengan bisikan bujukan, dia cepat ingat, tazakkarun, cepat sadar dan ingat dia, ini adalah bisikan setan, ini adalah perangkap setan, ini adalah tipu daya setan, ini adalah hasungan setan. Cepat tazakkaru. Juga dia cepat mengingat Allah. Tafakkaru fi qudratillah, dia ingat kepada kekuasaan Allah dan kebesaran Allah. Ingat dia kepada ikab, hukuman dan sanksi Allah. Ingat dia bahaya kalau dia perturutkan bisikan dari syaitan itu. Namanya tazakkaru. Lalu ditinggalkannya bisikan itu, tidak digubrisnya, tidak dihiraukannya. Dia cepat sadar ingat, kemudian dia berlindung diri kepada Allah dengan baca a'udzubillah atau dengan menyebut nama Allah. Kapan saja seseorang menyebut nama Allah seperti a'udzubillah, ketika itu syaitan lari. Karena zikir itu pengusir setan. Itu makanya contoh apabila orang marah, kemudian marahnya menjadi setan masuk. Ketika itu setan masuk menguasainya, apabila orang itu sadar ingat, ini permainan setan, dibacanya a'udzubillah, hilang marah. Sungguh-sungguh dia membaca a'udzubillah minasyaitan. Penuh harap, penuh yakin dia agar dipelihara, dijaga, dilindungi pada setan itu, maka cepat marahnya pudar. Cepat marahnya hilang. Kenapa? Setan itu takut apabila kita berlindung kepada Allah. Kita sebut nama Allah, kita ingat Allah. Ini antara lain makna tadzakkaru, dan itulah sifat orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu apabila dia dibisiki dengan bisikan jahat di hatinya, atau bujuk rayu, godaan, tipu, perdayanya, dia sadar itu, ini adalah setan. Tidak diperturutkannya. Cepat dia halau, dia usir bisikan setan dengan membaca auzubillah. Itulah ayat yang ke-200-nya, begitu bunyinya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Cepat-cepatlah berlindung diri kepada Allah. Salah satu bacaan yang terkenal adalah di samping a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yaitu membaca min hamazatis syayatin. Qur rabbi a'udzubika min hamadatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Surat Al-Mu'minun nanti ayat 99 dan 100. Berlindung diri kepada Allah daripada setan dan kehadiran setan. Yang bisa paham, bisa mengerti dan sadar bahasa itu bisikan setan orang takwa. Orang takwa itu hatinya sensitif. Ya, orang bertakwa itu hatinya peka.
Orang yang tidak bertakwa, apalagi orang ahli maksiat, hatinya tidak peka karena hatinya kotor. Cuma kan digambarkan hati orang mukmin itu bagaikan kain yang putih. Sedikit saja ada noda, cepat dia tahu ini adalah kumuh, kotor ini. Diajari kita membaca itu. Wanaqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Faidahum mubsirun. Ujung ayat, perhatikan ujung ayat. Faidah itu fajaiyah, maka tiba-tiba ketika itu dia sadar. Hum mubsirun, mereka melihat. Apa yang mereka lihatlah, ini adalah bisikan, bujukan dari setan, ini kesalahan, ini tidak benar, ini tidak betul, ini berdosa, ini salah. Cepat dia mubsirun, dia bisa melihat. Jadi apa ciri setan? Apa ciri orang bertakwa di sini? Satu, ciri orang bertakwa itu apabila ada bisikan-bisikan jahat di hatinya, dia cepat sadar. Lantas dia ingat kepada Allah dan melindungkan diri kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa. Nabi ulang yang ini garis bawahnya. Apa ciri orang bertakwa dalam ayat ini? Yakni apabila dia dibisiki setan dengan bisikan jahat atau bujukan atau rayuan atau perdayaan atau hasungan-hasungan, dia sadar karena hatinya peka, dia sadar. Kemudian dia ingat kepada Allah dan ingat ini adalah berbahaya, ini bisa durhaka, bisa berdosa nanti, bisa terlanggar larang-larang Allah. Kemudian dia menyebut nama Allah dengan baca auzubillah atau kalimat-kalimat yang lainnya. Yang kedua cirinya, orang bertakwa itu cepat sadar, cepat tahu, dapat dia melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Dia cepat paham, dapat melihat ini tidak benar, ini perbuatan setan, ini cepat. Itu ciri. Nah, intinya, kami ingatkan kepada antum, intinya ada dua jenis setan. Pertama, setan daripada kalangan bangsa jin. Ketuanya iblis. Iblislah yang pertama kali yang digelari dengan setan. Fa'azallahum asyaitanu anha. Maka siapa saja yang suka mengajak orang kepada yang buruk, yang salah, yang mungkar dan seterusnya, itu anak buah iblis. Yang kedua, setannya daripada golongan manusia. Manusia-manusia yang suka berbuat jahat. Jadi ada dua jenis setan, jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Dalam surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 112 juga ketemu itu. Syayatinul jinni wal ins, setan-setan berkebangsaan jin dan manusia. Setan itu artinya jauh, jauh dan menjauhkan, jauh daripada kebenaran, menjauhkan orang lain atau makhluk lain daripada kebenaran, menentang kebenaran, menghambat kebenaran, memusuhi kebenaran. Siapa saja yang seperti itu setan. Asal bahasanya syatana, shinta dan nun, syatana. 2 menit lagi.
Kalau setan-setan bangsa jin, dia membisik-bisikkan kepada kita bukan di telinga tapi di dada. Dipunahkan dengan zikir, dengan berlindung diri kepada Allah, dengan iman yang mantap, dengan doa-doa, dan dengan tawakal serta keikhlasan, maka setan tak mampu. Setan jenis manusia memberikan bisikan-bisikan di telinga kita, menghasung, mengatakan sesuatu perkataan-perkataan yang tidak benar, mengajak orang kepada maksiat dan segala macam. Ke telinga kita dia berbisik. Setan manusia ini tidak bisa dilawan dengan zikir. Dibaca ayat kursi dia tidak lari, dibaca azan dia tidak lari, dibaca auzubillah dia tidak mempan. Lalu bagaimana menghadapi setan manusia? Kita menghindar, kita menjarak, atau kita tinju dia. Contoh, ada yang sedang salat, diketawa-ketawakannya, dirayu-rayunya, diganggunya. Ini setan bangsa manusia. Orangnya sudah bekerjasama dengan setan bangsa jin, ketua besarnya iblis. Apabila datang bisikan-bisikan seperti itu, godaan-godaan seperti itu, ingat, orang bertakwa ingat, ini setan ini. Kalau dia setan jin, dia sadar ini hatinya sudah berbeda nih, tidak enak perasaan hatinya, tidak nyaman dah, tidak tenang dia. Dia merasa dirinya tidak tenang, tidak tentram sebelum kembali kepada Allah. Lalu dia memaaf dan minta ampun kepada Allah atas apa yang menimpa dirinya karena kelalaiannya. Namanya tazakkaru. Dia paham kalau ada orang berbisik, bercerita, berbohong, mengajaknya kepada yang tidak benar-benar. Dia sadari, tazakkaru, ini setan ini. Jadi ada kawan-kawan yang seperti itu. Sadarlah itu, dia sudah termasuk golongan setan bangsa manusia. Inti ta'lim kita malam hari ini satu saja. Ciri orang bertakwa itu antara lain adalah dia cepat sadar, cepat merasa apabila setan membisik-bisikkan kepadanya hal-hal yang tidak benar, hal yang batirah, yang salah. Kemudian dia ingat kepada Allah, beristighfar dan berlindung diri kepada Allah pada setan itu. Semoga berfaedah